Nats Alkitab hari ini diambil dari kitab Galatia, pasal 5 ayat 19 sampai 21. Topik hari ini adalah kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Jika Anda melihat uraian dari beberapa ayat ini, bagaimana sikap orang normal, Anda bisa melihat ayat-ayat ini sangat benar adanya. Ini mengatakan bahwa manusia secara seksual tidak bermoral. Sekarang ini, salah satu dosa terbesar adalah pornografi. Kita tidak perlu mengajar siapapun mengenai hal itu. Kebanyakan anak muda menonton pornografi di HP mereka, di smartphone mereka. Alkitab juga berkata bahwa orang normal mempunyai pemikiran kotor. Anda tidak perlu pergi ke sekolah untuk belajar mengenai pikiran kotor, itu alami. Kemudian diteruskan dengan mengatakan bahwa orang suka menyembah berhala. Mereka suka menyembah benda, mungkin sesuatu jimat yang disimpan di dompet. Sebagian mungkin pohon, sebagian lagi batu. Dan tahukah Anda bahwa di setiap budaya orang suka untuk memiliki sesuatu yang bisa mereka pegang, mereka bisa lihat untuk disembah. Juga dikatakan bahwa orang suka untuk bermain sihir. Setiap budaya memiliki itu. Tidak peduli dimanapun Anda, apakah di Afrika, di Asia, atau Amerika Selatan, atau di mana saja, setiap suku ada yang menggunakan sihir. Di sini juga mengatakan bahwa ada perseteruan, perselisihan di tengah keluarga. Semua keluarga memilikinya. Dua orang anak ketika mereka bersama-sama bermain, mereka akan bertengkar. Anda tidak perlu mengajar mereka. Mereka tidak perlu pergi ke sekolah khusus untuk belajar bertengkar. Orang dewasa, suami dan istri, sangat-sangat umum dan penuh dengan pertengkaran. Kemudian diteruskan dengan mengatakan kalau orang normal selalu temperamental setiap waktu. Kadang-kadang hanya untuk hal yang sangat kecil mereka sudah marah-marah, membentak istri, dan istri membentak anak-anak. Di dunia ini, sepertinya ini sudah sangat normal, dan kita sudah menganggap ini biasa. Kemudian diteruskan dengan mengatakan banyak hal yang lain, seperti mabuk-mabukan. Semua negara di dunia, salah satu masalah terbesar adalah pria yang mabuk-mabukan. Jadi, Anda melihat semua uraian ini yang disebutkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, dan Anda berkata, bukankah ini sudah biasa? Bukankah memang begini sifat manusia? Ya, betul. Itulah yang dikatakan di sini di ayat 19. Ini adalah perbuatan-perbuatan daging. Beginilah yang dilakukan oleh orang-orang normal secara alami. Tidak peduli di abad berapa Anda lahir, tidak peduli di budaya apa asal Anda, tidak peduli apa bahasa yang Anda gunakan. Ini adalah hal yang alami. Anda bisa bertengkar dalam bahasa apapun. Anda bisa marah-marah dalam bahasa apapun. Jadi jika Anda melihat hidup Anda dipenuhi dengan semua hal ini, bahkan lebih buruk, tidak semakin membaik, tidak semakin berkurang, maka Anda harus menyadari bahwa Anda ada di dalam masalah yang serius. Anda kemungkinan besarnya, Anda akan ada dalam kekekalan di neraka. Karena ini adalah sifat dari orang yang belum dilahirkan kembali. Karena setelah ayat ini, setelah ayat 19 sampai 21, kita ke ayat 22, dan di sana kita melihat sifat yang seluruhnya berbeda. Semuanya berbeda, berlawanan, dan sifat seperti itu dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 disebut buah dari Roh Kudus. Ini adalah jenis kehidupan yang akan Anda miliki, tidak terjadi seketika, tetapi semakin dan semakin seperti itu setelah Anda menerima Yesus secara pribadi sebagai juru selamat Anda. Saya mengalami ini dalam hidup saya.
Saya lahir di tengah keluarga Kristen. Saya Kristen KTP sampai saya berumur 33 tahun. Dan Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 menggambarkan kehidupan saya selama 33 tahun pertama dalam hidup saya. Saya tepat seperti yang digambarkan dalam 3 ayat ini, yaitu ayat 19 sampai 21. Namun pada usia 33 tahun, saya menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Saya menyadari bahwa saya seorang Kristen KTP. Saya menyadari bahwa saya akan masuk ke neraka karena hidup saya tidak berubah. Setelah bertengkar dengan istri saya bertengkar dengan orang lain. Saya melakukan semua hal jahat, berbagai macam kebiasaan dosa. Tetapi ketika saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, pada usia 33 tahun, saya melihat hidup saya berubah dari hari ke hari. Mulai dari hari saya menerima Yesus pada bulan April tahun 1988, sampai sekarang saya melihat hidup saya semakin dan semakin seperti apa yang dapat Anda lihat di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 yang berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Wow, sungguh suatu kehidupan yang berbeda. Anda tahu ketika orang-orang melihat saya, "Pak Dokter, sebelum saya menjadi pendeta, sebelumnya Anda sangat sombong, dan Anda suka bertengkar, dan Anda suka melakukan hal-hal yang buruk, dan sekarang Anda sangat berbeda. Mengapa? Bukan karena saya sudah mendisiplin diri saya, bukan karena saya sudah belajar tentang pelajaran moral, tetapi karena saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat saya secara pribadi. Sekarang, Yesus bukan lagi apa yang tertulis di KTP saya. Yesus sudah saya terima ke dalam hidup saya, dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk hidup saya sekarang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kesabaran. Keluarga saya berubah, hubungan saya dengan istri saya jauh lebih baik, hubungan saya dengan orang tua saya setelah saya diselamatkan jauh lebih baik, hubungan saya dengan saudara perempuan saya jauh lebih baik, hubungan saya dengan teman-teman saya semakin membaik oleh karena Yesus di dalam hidup saya. Jadi hari ini saya berharap Anda akan melihat jika hidup Anda digambarkan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Tolong dengan serius untuk mau menerima Yesus sebagai juru selamat Anda. Topik hari ini adalah semua kenikmatan dunia ini adalah kesia-siaan. Ya, sia-sia semuanya. Semua kenikmatan ini akan memimpin Anda ke suatu tempat yang disebut neraka, ke tempat perapian dan kegelapan, api yang tidak berkesudahan. Dan apa yang dapat Anda dengar di tempat ini adalah jeritan, tolong, selama-lamanya. Bukan sebuah tempat yang Anda inginkan untuk masa depan Anda. Jadi kiranya Tuhan memberkati Anda. Kiranya Anda memiliki damai sejahtera, sukacita yang hanya dimiliki oleh anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang telah menerima Yesus yang dapat memilikinya. Tuhan memberkati Anda.